Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak muslimah yang udah hadir, kita langsung saja memulai agenda kita pada siang hari ini dalam agenda Kaila Akhwat dengan tema yang berjudul Meneladani Keluarga Nabi Ibrahim dan Syariat Kurban. Baik, terlebih dahulu saya akan buka dulu agenda pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sebagai umat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih dapat berkesempatan hadir dalam agenda kita Khailah Akhwat. Sudah dihadiri juga oleh Ustazah kita, Ustazah Aini. Selamat datang Ustazah. Baik, langsung saja perkenalkan saya Vivi yang akan membantu acara pada siang hari ini. Singkat saja karena agenda kita dengan keterbatasan waktu ya Ustazah ya. Langsung saja mungkin kita mulai dengan melafazkan Bismillah. Baik, mungkin langsung saja untuk penyampaian materi yang akan dibacakan oleh Ustazah Aini kepada Ustazah Aini. Kita langsung saja untuk mulai materinya kepada kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah Masjid BSI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini bertemu di sini, kita sebentar lagi akan menjelang hari Nahar. Hari Nahar ini adalah hari-hari yang Allah syariatkan untuk kita memotong hewan kurban. Dimulai tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selama 4 hari tersebut kita disunnahkan untuk memotong hewan kurban. Dan sebagaimana kita juga tahu bahwa syariat kurban ini pertama kali itu Allah syariatkan di masanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sampai ketika Nabi Muhammad menjadi Rasul itu juga tetap disyariatkan, gitu ya. Nah, bagaimana kita meneladani kisah-kisahnya Nabi Ibrahim supaya kita bisa mengambil ibrah di dalamnya dalam keluarga kita, dalam diri kita, dan seperti apa syariat kurban yang ditentukan dalam Islam, gitu ya. Kita langsung masuk saja. Ini saya berarti sendiri ya. Oke, baik. Langsung saja. Yang pertama kita akan bahas tentang meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau Nabi Ibrahim ini dikisahkan banyak sekali di dalam Al-Quran, ya. Antara lain dalam surat As-Saffat ayat 100. Nabi Ibrahim itu awalnya kan menikah pertama dengan Sayyidah Sarah. Lama sekali nggak dikasih keturunan. Hingga akhirnya Sayyidah Sarah ini, Sayyidah kalau dalam kitab panggilnya Siti ya. Siti itu sebetulnya Sayyidati, disingkat jadi Siti. Siti Sarah kemudian menyerahkan pelayannya yang bernama Sayyidah Hajar, atau kita kenal sebagai Siti Hajar, untuk dinikahi oleh suami tercintanya. Gitu ya. Siapa tahu kalau dengan menikahi wanita ini, kata Siti Sarah, Allah akan mengaruniakan kepada engkau seorang anak. Dan benar ternyata setelah menikah dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim diberikan putra yaitu Nabi Ismail. Tapi setelah itu Nabi Ibrahim ternyata juga dikaruniai anak dari Siti Sarah yang bernama Nabi Ishak. Nanti Nabi Ishak juga nanti punya anak lagi. Gitu ya. Ada Nabi Yakub. Kemudian bawahnya lagi Nabi Yakub punya anak lagi. Siapa itu? Nabi Yusuf. Gitu ya. Terus ke bawah gitu. Jadi keturunannya Nabi Ibrahim kalau dari Nabi Ishak itu nanti
nabi-nabi yang kita kenal dalam agama Yahudi, ya. Kemudian dari Nabi Ismail itu keturunannya tidak menjadi rasul gitu kan, tapi ketika ada di Nabi Muhammad masih keturunannya Nabi Ismail. Itu yang nanti menjadi nabi yang terakhir, penutup. Ya, penutup para nabi semuanya. Dan menyempurnakan syariat Allah sebelum-sebelumnya. Disebut dengan syariat Islam. Nah, sebelum dikaruniai anak, Nabi Ibrahim itu selalu minta sama Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Selalu yang diminta sama Nabi Ibrahim itu kesolihannya dulu gitu ya. Yang diminta tuh bukan ya Allah, kasihlah saya anak yang ganteng, lucu, masa depannya cerah. Enggak itu duluan sih yang diminta ya. Yang diminta selalu Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan dari orang-orang yang solih. Ya, Nabi Ibrahim meminta anak yang solih. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Ya, 124 di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Nabi Ibrahim, "Qala inni ja'iluka lin-nasi imama." Wahai Ibrahim, kata Allah, aku akan menjadikan kamu pemimpin, menjadi nabi. Benar, Nabi Ibrahim itu pemimpin dari para nabi, orang anak-anak keturunannya pada jadi nabi, itu ya. Ya, karena apa? Karena Nabi Ibrahim minta sama Allah, ya Allah yang dijadikan pemimpin bukan cuma saya, ya Allah, tolong anak-anak saya juga. Wa min dzurriyyati, tolong anak-anak saya juga. Makanya kita juga disunnahkan untuk meminta agar anak-anak kita menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Kalau anak kita itu dijadikan pemimpin dalam satu rumah tangga, itu ya, semoga istri dan anak-anaknya jadi orang yang bertakwa. Mimpin di RT gitu ya, semoga anggota RT tersebut bertakwa semuanya, insya Allah. Jadi tidak hanya pemimpin yang bertakwa, tapi juga yang dipimpin. Kemudian Nabi Ibrahim juga memilih ibu yang baik untuk putra-putranya. Ya. Kita melihat Siti Sarah, Masya Allah, walaupun dari keturunan bangsawan, putri seorang raja, tapi keimanannya luar biasa. Kemudian Siti Hajar walaupun hanya dari golongan biasa, tapi luar biasa juga. Maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 26, "Wat-thayyibatu lit-thayyibin, wat-thayyibuna lit-thayyibat." Jadi kalau misalnya kita ingin pasangan yang baik, tentu kita harus membaikkan diri kita dulu. Biar apa? Biar matching gitu ya kira-kira. Biar enggak jomplang. Kalau misalnya satu soleh, satu enggak, jomplang juga. Seperti apa? Ya seperti Asiyah dengan Fir'aun misalnya, kan akhirnya jomplang gitu ya. Jadi biar serasi yang baik, laki-laki yang baik dengan wanita yang baik. Kemudian keteladanan Nabi Ibrahim juga dalam mendidik Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim itu mengatakan kepada anak-anaknya, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim dan kepada anak-anaknya termasuk kepada keturunannya gitu Yaqub. Nabi Ibrahim mengatakan, ya bani ya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam agama Islam. Itu ya. Kadang-kadang banyak orang Masya Allah ya. Kadang di awal-awal udah beragama Islam, udah haji berapa kali, namanya hidayah ya mahal. Betapa banyak orang yang di akhir-akhir masa hidupnya ternyata memutuskan keluar dari agama Islam. Sayang banget. Tapi ada juga orang yang udah beragama non-muslim lama gitu. Terus di akhir hidupnya tiba-tiba dia masuk Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Masya Allah, kita pilih yang nomor 2. Tapi lebih baik lagi, kita emang dari orok udah jadi agama Islam, sampai istiqomah, terus meninggal juga dalam keadaan beragama Islam. Maka itu yang ditanamkan oleh Nabi Ismail kepada anaknya, yaitu jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Dalam artian jaga terus imannya sampai mati. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang ayah yang walaupun tegas ya, tapi juga beliau itu berkasih sayang, lembut banget, nggak suka ngebentak, ya, apalagi mukul gitu, jambak gitu kan. Enggak serta-merta memarahi anak dan menghilangkan harga dirinya. Kadang-kadang banyak bapak-bapak zaman sekarang. Anaknya rapotnya cuma sekedar ada 1-2 pelajaran yang di bawah KKM ya, itu marahnya luar biasa. Kadang menghukumnya juga sampai mempermalukan diri anak. Kadang sampai menjatuhkan harga diri anak gitu. Ini sebetulnya bapaknya mengharapkan anaknya dapat nilai yang agar itu kebaikan untuk anaknya atau hanya gengsi buat orang tua. Ini kan sebetulnya harus menjadi introspeksi buat kita sebagai orang tua. Dijelaskan tentang karakternya Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 114.
Inna Ibrahim la'awwahun halim. Ya. Jadi hatinya itu penyantun, sabar gitu ya. Makanya ketika Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, wah itu bingungnya luar biasa. Anak yang diminta gitu, yang diminta siang dan malam, begitu masih remaja disuruh sembelih. Kalau bukan karena hatinya dipenuhi dengan keimanan, ayah mana yang mau mentaati perintah seperti itu? Itu kan? Kemudian inna Ibrahim halimun awwahum munib. Dalam Hud ayat 75. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang menyantun, penghibah ya, tapi juga kembali kepada Allah. Jadi kadang-kadang kita sebagai ibu misalnya, mungkin kan kita posisinya bukan sebagai ayah, tapi kan juga kita sebagai ibu yang juga mendidik anak. Kadang-kadang ibu kalau udah PMS ya, anak udah nyebelin, bawaannya pengen marah gitu ya. Atau misalnya seorang ibu lagi dikecewakan oleh suaminya. Kadang-kadang seorang ibu itu nggak bisa ngebalasnya ke suami. Akhirnya anak yang jadi sasarannya gitu ya. Anak nggak salah apa-apaan, dibentak sama dia. Kenapa? Dia tumpahkan semua kekesalan suaminya, ya kekesalan dia pada suami ditumpahin ke anaknya. Kata anaknya, apa salah saya gitu. Ya kalau anaknya udah gede ngerti, tapi kalau anaknya masih kecil, bayangkan betapa lukanya hatinya. Maka modal utama menjadi orang tua memang harus menjadi orang yang penyantun gitu ya. Penyantun, berlemah lembut kepada anak, walaupun demikian kita juga tetap harus tegas demi kebaikan anak kita sendiri. Nah yang kelima, keteladanan di dalam kisahnya Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim itu enggak otoriter loh sama anak. Dia ngajak dialog sama anaknya. Maka ketika Nabi Ibrahim itu dapat perintah untuk menyembelih itu ya Nabi Ismail, apa kata Nabi Ibrahim di sini? Nabi Ibrahim nanya sama anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Kata Nabi Ibrahim, anakku Ismail sini duduk. Mau bapak ceritain, bapak itu dapat perintah dari Allah. Ya, lewat mimpi. Bapak itu nyembelih kamu. Saya nggak kebayang gitu ya gimana bapaknya ngasih tahu ke Nabi Ibrahim. Ya, suasananya gimana syahdunya ya. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Apakah kata Nabi Ibrahim, besok ikut bapak? Enggak usah cincong, enggak. Tapi Nabi Ibrahim bilang sama anaknya walaupun anaknya masih remaja. Dalam beberapa riwayat dikatakan umur Nabi Ibrahim itu sekitar 7 tahun. Ada sebagian riwayat yang mengatakan umur 13 tahun. Remaja tanggung kalau kita bilang. Tapi kata Nabi Ibrahim, fanzur matarom. Menurut kamu gimana nak mimpi bapak? Apakah bapak eksekusi apa enggak ya? Ya. Tapi ini perintah Allah. Tapi kan kamu anak bapak. Dilematis. Yang bikin Nabi Ibrahim itu yakin justru jawabannya Nabi Ismail. Dalam keraguan-raguannya, dalam kecemasannya, dalam kebimbangan yang penuh dengan dilema itu ditegaskan sama Nabi Ismail. Anak sekecil itu imannya sudah luar biasa. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya udahlah Pak, ayahku. Ya kalau kita bilang Abi gitu ya. Abi lakukan apa yang diperintahkan sama Allah. Saya jamin engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Istilahnya udah kerjain aja, saya kan sabar. Bapak pasti lebih sabar. Kalau memang itu perintah Allah udah kerjain aja pasti ada hikmahnya. Gitu ya, udah yakin. Mungkin kalau Nabi Ismail gak bilang kayak gitu Nabi Ibrahim masih gundah tuh. Aduh gimana. Kata Nabi Ibrahim santai. Kerjain aja Pak, santailah kalau Allah yang udah nyuruh, udahlah kita santai. Toh kita juga milik Allah udah. Gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim itu Masya Allah, walaupun anaknya itu masih belum betul-betul dewasa, tapi udah bisa diajak mikir ya terhadap dirinya, itu diajak dialog, enggak otoriter. Maka sekarang ya di awal-awal sekolah begini ya, kadang kita juga harus tanya sama anak. Nak mau masuk negeri apa swasta? Kalau negeri positifnya kayak gini, negatifnya kayak gini. Kalau mau yang swasta emang kayak gimana? Yang dekat dari rumah tapi kualitasnya kurang bagus atau yang jauh tapi lebih bagus. Tuh ya. Mau yang kayak gini atau gini, dia ajak berembuk anak untuk apa? Untuk belajar memutuskan.
yang terbaik buat dirinya, bukan sekedar untuk keinginan kita gitu. Artinya kalau suatu saat si anak ini dapat masalah di sekolahnya, dia kesulitan apa segala macam, kita sebagai orang tua enggak 100% disalahkan, gitu ya. Kenapa? Itu adalah pilihanmu. Kamu harus istiqomah, kamu harus konsisten dengan pilihan. Gitu. Jadi orang tua jangan sampai memaksakan semuanya buat anaknya. Ya. Ini Nabi Ibrahim loh, nabi loh. Bisa aja Nabi Ibrahim tinggal bilang sama anaknya, ini perintah Allah ya. Ayo ikut, selesai. Tapi Masya Allah Nabi Ibrahim di sini menggambarkan betapa beliau itu sangat kalau kita bilang demokratis kali ya, gitu ya. Sangat terbuka, saat open minded, ya, meminta ya. Setidaknya walaupun Nabi Ibrahim udah tahu pasti akan dipotong juga gitu kan. Tapi setidaknya Nabi Ibrahim itu tidak ingin dikenal sebagai ayah yang otoriter. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Baik jamaah sekalian, intinya dari kisah ini kita tahu bahwa awal mula syariat kurban itu ketika Nabi Ibrahim pada akhirnya ingin hendak memotong putra kesayangannya lalu kemudian digantikan. Ya, bukan Nabi Ibrahim terus simsalabim menjadi domba, itu bukan sih. Nabi Ibrahimnya ada di tempat lain, itu kan. Kemudian domba lah yang kemudian dikurbankan. Nah, syariat kurban di agama Islam itu sudah disempurnakan dalam beberapa hadis nabawiyah dan ayat-ayat dalam Al-Quran banyak sekali. Maka kita ke step yang kedua ya tentang fikih kurban ini. Kurban ini adalah kurban itu bukan korban ya. Saya nggak tahu kenapa di bahasa Inggris dibahasakan dengan sacrifice. Sacrifice itu kan berkorban gitu kan. Kayak korban. Tapi sebetulnya kurban itu dari kata korubah, dekat. Jadi kalau dekat itu korib atau korubah. Jadi kurban itu artinya sebuah ibadah yang tujuannya untuk bertakorub. Nah, takorub kurban itu artinya mendekatkan diri kita pada Allah. Jadi semua ibadah yang ingin mendekatkan diri pada Allah istilahnya itu takorruban atau kurbanan. Cuman secara istilah yang disebut dengan kurban itu mayudzakka taqarruban ilallahi ta'ala fi ayyamin nahri bi syara'ita makhsusah. Hewan yang disembelih pada hari nahar. Hari nahar itu tanggal 10, 11, 12, 13. Dia adalah gabungan dari hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, itu namanya hari nahar. Nahar itu artinya penyembelihan. Ya. Nah secara bahasa, asyatul lati tuzbahu dahwatan. Kambing atau hewan yang disembelih pada saat matahari sudah tinggi. Maka nyembelih korban jangan pas matahari sudah tenggelam atau di malam hari, tapi saat mataharinya ada kelihatan. Kalau dalam syariat Islam, penyempurnaan syariat kurban itu udah banyak. Antara lain dalam surat Al-Kautsar ayat 2, fasholli lirabbika wanhar. Di dalam surat Al-Kautsar di sini disuruh salatnya apa maksudnya? Salat Idul Adha wanhar dan menyembelihlah. Jadi Idul Adha dan nyembelih. Makanya karena ini ada perintahnya dalam satu ayat yang sama sehingga hukumnya jadi sama. Salat Idul Adha dan kurban hukumnya sama. Apa? Sama-sama sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu jenis hukum yang apa? Dia mau dibilang wajib nggak sampai wajib, tapi mau dibilang sunnah lebih lagi pahalanya gitu. Jadi dia antara wajib sama sunnah, ada di tengah-tengah, sunnah muakkadah, anjuran yang paling dikuatkan, tuh ya. Karena apa? Karena Nabi mengatakan, Nabi mengatakan dalam satu hadis yang lain Nabi mengatakan gini, ya. Siapa yang punya keluasan harta tapi dia nggak mau berkurban, nggak usah deket-deket tempat sholat kita lah gitu. Bukan sampai wajib sih, tapi disindir gitu sama Nabi. Bayangkan kita nih kerja dikasih pekerjaan yang masya Allah gitu ya, yang sekiranya banyak orang yang menginginkan pekerjaan yang seperti ini gitu. Lalu kita punya tabungan, kita nggak mau berkurban. Padahal cuma setahun sekali doang gitu. Tapi kok nggak mau berkurban sih? Berapa sih dibandingkan gaji kita setahun kan gitu. Kok gak mau kurban? Nah, maka kata Nabi, udah gak usah deket-deket kita lah. Nah, ibaratnya nih kalau ada Nabi sekarang, Nabi tidak akan menyukai orang yang seperti itu. Ini yang disebut dengan sunnah muakkadah. Anjurannya sangat dikuatkan. Tapi kalau ada orang kaya gak mau kurban, dosa gak? Jawabannya gak sampai dosa. Cuman menjadi kemakruhan, tidak disukai. Itu ya. Masa duit banyak gak mau kurban sih? Itu tanda syukurnya mana? Nah, itu ya.
Kemudian lagi, nah dalam beberapa hadis disebutkan Nabi menyembelih apa segala macam banyak. Dan ini dia ada satu hadis ya. Ya ayyuhan nasu ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Wahai manusia, hendaklah di setiap satu keluarga itu satu hewan kurban atau kambing atau 1/7 sapi di setiap tahunnya. Maksudnya apa nih satu keluarga kok satu kambing? Bukannya satu kambing buat satu orang, kadang ada yang nanya gitu. Gini, satu kambing memang atas nama satu orang. Mudhahinya satu orang, mudhahi itu orang yang berkurban. Ya. Yang berkurban itu satu orang, kambing atas nama Fulan bin Fulan. Tapi kalau udah ada satu saja dalam keluarga tersebut berkurban, yang lain udah kebagian pahalanya. Nah, itu yang disebut dengan ala kulli ahli baitin. Para ulama memiliki beberapa penafsiran dalam memaknai hadis ini. Ya, satu keluarga, satu kambing itu maksudnya apa? Itu maksudnya pahalanya, nyiprat semuanya. Gitu. Penafsiran yang pertama mengatakan, kalau ada satu saja yang berkurban, biasanya suaminya karena dia yang mencari nafkah. Atau kalau istrinya, suaminya enggak, istrinya aja, ya boleh juga, enggak ada masalah. Di dalam keluarga tersebut sudah ada yang kurban, maka nanti istrinya, anak-anaknya, yang penting keluarga intinya itu dapat pahalanya. Pahalanya kebagi. Dengan apa? Dengan niat si pekurban tadi, ya Allah ini kurbanku dan keluargaku. Ya, ketika Nabi Muhammad itu menyembelih 2 ekor kambing, kan 1 ekor kambing Nabi niatkan gini. Hadza li wali ahli. Ini kurbanku dan keluargaku. Antar pahalanya ke yang berkurban sama keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Itu penafsiran pertama, keluarga inti, istri sama anak-anak. Penafsiran yang kedua, kepada siapa kurban itu mengalir pahalanya, ini pendapat yang pertama tadi udah, sekarang pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, kepada keluarga, maksudnya keluarga di sini semua yang berada dalam penanggungan nafkah yang sama. Penanggungan nafkah yang sama itu maksudnya gini, kalau misalnya suami saya itu kurban, maka siapa sajakah yang dinafkahi oleh suami saya? Tentunya saya sama anak-anak saya. Kalau suami saya juga menafkahi ibunya, misalnya punya ibu yang udah janda dinafkahi sama suami saya, pahalanya ke sana juga. Atau misalnya suami saya menafkahi, nah itu juga pahalanya ke situ. Maka maksud kulli ahli baitin di sini dalam penafsiran yang kedua, dalam penanggungan nafkah yang sama. Penafsiran yang ketiga, maksudnya kulli ahli baitin di sini pahala kurbannya itu mengalir kepada yang satu rumah juga. Walaupun bukan keluarga. Karena disebut kulli ahli bait. Ahli bait itu penghuni rumah sebetulnya secara bahasa. Ya, tapi kita maknai sebagai keluarga. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya ini penafsiran yang ketiga ya. Kalau suami saya kurban misalnya, maka pahalanya ke saya, ke anak-anak udah pasti. Nah, kalau di rumah saya juga ada si mbak yang suka bantu-bantu ya, tinggal di rumah saya. Misalnya saya punya supir atau saya punya asisten pribadi segala macam, tinggal di rumah kami, dia ikut juga. Ini dalam penafsiran yang ketiga. Jadi ada 3 penafsiran dalam hadis ini. Itu yang disebut dengan ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Maka jangan kita bingung. Berarti satu kambing boleh dong atas nama suami, istri sama anak-anak enggak. Atas namanya satu aja, suami ya suami aja. Ntar suaminya tinggal niat, ini kurbanku dan keluargaku. Ya kecuali kalau kata suaminya, ya Allah ini kurban saya aja ya. Saya doang nih pahalanya nih, gak bagi-bagi. Tapi enggak lah, gak mungkin segitunya. Tuh ya. Tapi kalau istrinya yang mau kurban ya gak apa-apa. Anaknya kurban gak apa-apa. Semua satu keluarga ada 7 orang di rumah itu sapi gitu ya. Patungan sapi boleh gak? Ya boleh-boleh aja, gak ada masalah. Minimal 1 dalam setiap keluarga. Oke baik, ini tadi hukumnya. Nah ini dia ya, man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Tadi Nabi bilang, enggak usah dekat-dekat kalau punya duit enggak mau kurban, enggak usah dekat-dekat ya. Nah, kemudian kita masuk ke hadis langsung ke nomor 3 ya. Bentar, tolong diingatkan kalau waktunya udah habis. Nah, ini yang hadis yang ketiga kita akan bahas. Idza dakhala al-'ashru wa arada ahadukum ay yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wala min basharihi syai'a. Ya, idza dakhalal 'ashr. Kalau awal Zulhijjah udah masuk, tanggal 1 sampai tanggal 10 tuh kita udah berada di dalamnya, berarti kan kita nih sekarang nih. Kita udah tanggal 6 berarti ya, 6 Juli, 6 Zulhijjah sama-sama tanggal 6-nya ya kan. Nah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, terus di 10 awal itu tiba-tiba kalian pengen berkurban. Sejak ada niatan untuk berkurban,
la yamassa min sya'rihi wala min basyarihi syai'a. Sebaiknya ya, disunnahkan untuk tidak potong kuku dan rambut. Ini pun kalau kita lihat dari penjelasan syarah-syarah hadis yang ada, nanti ada dua nih pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan jangan potong kuku dan rambut hewannya. Pendapat yang kedua, kuku dan rambut orangnya yang mau berkurban. Ya. Mayoritas dalam mazhab Syafi'i sih mengatakan yang kedua, orangnya. Sebaiknya atau dianjurkan tidak potong kuku dan rambut. Sampai kapan? Sampai hewannya dipotong. Misalnya dari kemarin saya nggak niat kurban nih, duitnya belum ada misalnya kan. Baru hari ini saya kepengenan untuk kurban, alhamdulillah nih ya. Ada rezeki nih hari ini, saya mau beli kambing akhirnya saya beli kambing. Ya Allah, ini saya niatkan untuk kurban tahun ini. Nah, sejak hari ini saya disunahkan nggak potong kuku dan rambut. Kalau mau aman, potong kuku dan rambut dulu, baru niat cari kurbannya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu sunnahnya aja. Sampai kapan? Sampai hewannya dipotong, bukan sampai lebaran Idul Adhanya. Kalau hewannya baru dipotong tanggal 13 Zulhijjah, potong kukunya itu tanggal 13 itu, begitu udah disembelih. Nah, tapi tidak boleh potong kuku dan rambut itu bukan suatu keharaman gitu ya. Yang kalau kita potong kuku dosa gitu, enggak. Ini adalah kesunahan. Kalau kita bisa menahan diri tidak potong kuku dan rambut sampai hewan kita disembelih, kita dapat suatu pahala tersendiri di luar pahala kurbannya. Bonus istilahnya. Gitu ya. Tapi kalau enggak, nggak betah nih udah begini gitu kan, potong aja lah. Ya nggak dosa juga, cuman nggak dapat pahala bonus tadi plusnya, benar. Oke, baik. Apa keutamaan kurban? Oh banyak. Maka di sini ma'amila adamiyun min amaliya min nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Ya. Jadi tidak ada ibadah yang paling dicintai Allah di bulan Dzulhijjah ini ya, melebihi ibadah kurban. Tentunya ada ya dalam hadis-hadis yang lain seperti haji. Nah, setelah haji yang paling utama itu adalah ihraqud dam atau menyembelih hewan kurban. Nah, dalam penyembelihan hewan kurban ini, inti dari kurban ini adalah nyembelihnya. Soal bagi-bagi dagingnya itu tambahan manfaat saja. Kalau ada orang nyembelih hewan kurban tapi nggak bagi-bagi dagingnya, sah nggak kurbannya? Sah-sah saja. Sah-sah saja, cuman nggak dapat pahala tambahan. Gitu. Lagi pula kalau misalnya di Saudi gitu ya, di Saudi Arabia itu entah berapa kambing itu yang dibeli. Enggak cuman orang kurban, orang bayar dam juga. Orang yang haji tamattu, orang yang enggak lempar jumroh atau enggak melakukan kewajiban haji yang harus diganti dengan dam misalnya. Banyak banget, iya kan? Bisa saja pegawai penjagalannya itu kewalahan. Mungkin ada 1-2 kambing yang enggak sampai dikulitin tiba-tiba udah busuk, mungkin aja. Apakah pekurbannya enggak dapat pahala? Ya dapat, karena intinya adalah mengalirkan darahnya, menyembelihnya. Lagi pula juga dulu Nabi Ibrahim, pernah nggak ada riwayat Nabi Ibrahim nyembelih hewannya terus hewannya dimakan? Enggak. Disate juga enggak. Diapain? Tinggalin aja udah di padang tandus. Itu nyembelihnya itu bukan di kota Mekah, tapi di Mina yang saat itu masih padang tandus. Enggak ada juga riwayatnya Nabi Ibrahim bagi-bagi kupon sama beli-beli kresek, ya kan? Enggak ada. Waktu itu siapa yang tinggal di Mina? Cuma Nabi Ibrahim doang. Dan cukup jauh dengan kota Mekah ya. Antara Mina dan Mekah kalau sekarang sih dekat pakai bis ya kan. Tapi kalau dulu padang tandus. Nah, maka jamaah sekalian, inti dari ibadah kurban sebetulnya adalah penyembelihan hewannya dengan niatnya di waktu yang tepat, dengan hewan yang tepat, hewan yang tidak cacat dan lain sebagainya. Soal kita bagi-bagi daging itu adalah manfaat tambahan untuk diri kita, untuk ukhuwah dengan sesama, gitu ya. Oke, baik. Ini mungkin slide yang terakhir sebelum kita tanya jawab mungkin Mbak Vivi. Syiar Allah dalam surat Al-Hajj ayat 36 ya, telah kami jadikan unta-unta sebagai syiar Allah, artinya kita ikut mensyiarkan. Alhamdulillah kita hidup di negara yang tidak terlarang untuk nyembelih sapi ya. Kalau misalnya di India misalnya, itu banyak konflik antara orang Islamnya dengan orang Hindu. Kenapa? Orang Hindu sangat menghormati sapi ya kan? Sedangkan orang Islam harus nyembelih sapi. Akhirnya nyembelihnya kambing. Sapi jarang-jarang di sana disembelih. Nah, kita
Mau sapi, mau kambing, ayolah semua gitu kan. Paling unta doang enggak, bukan karena dilarang, emang enggak ada hewannya. Enggak ada, mau beli di mana? Enggak ada peternakannya. Kemudian sunnah Rasulullah SAW, beliau juga senantiasa berkurban dan menjadi ibadah yang paling utama. Maka dalam surat Al-An'am 162, inna salati wa nusuki, ya, sesungguhnya salatku ibadahku lillahi ta'ala, ya. Intinya banyak sekali keutamaan dalam berkurban, ya, dan bagaimana kita meneladani kisah Nabi Ibrahim dalam yang menjadi background, ya, dari kurban ini. Semoga kita bisa meneladani keluarga beliau yang soleh-solehah semuanya. Dan semoga kita dimampukan untuk berkurban setiap tahunnya. Kalau perlu begitu juga anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena waktu juga yang mengharuskan kita untuk selesai materinya. Ada tanya jawab atau enggak, saya serahkan ke Mbak Vivi. Silakan. Baik, terima kasih, Masya Allah. Luar biasa sekali ya Ustazah untuk tema kita pada siang hari ini. Jadi dengan penyampaian singkat dari Ustazah Aini, mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu ya dari kakak-kakak muslimah yang hadir. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan langsung ke Ustazah Aini, boleh tunjuk tangan aja. Ada yang ditanyakan? Ya, dipersilakan Mbak, ada yang ingin ya, menurut dengan Mbak siapa? Oh ya, boleh. Jadi ada keberagaman seperti itu. Padahal ini kan sebenarnya semua yang sangat wajib daripada yang lain. Baik, mungkin langsung saja ditanggapi oleh Ustazah. Saya perjelas lagi ya Mbak ya. Berarti yang ditanyakan gimana, maksudnya sunnahnya harus akikah dulu atau kurban dulu gitu kali ya Ustazah. Baik, kepada Ustazah ini boleh ditanggapi. Jadi kurban dan akikoh itu sama-sama ibadah yang maksudatun lidzatiha. Maksudnya apa sih? Punya tata cara tersendiri dan niat yang tersendiri. Ketentuannya juga berbeda. Walaupun banyak kesamaan antara akikah dan kurban, tapi perbedaannya juga banyak. Di antara persamaannya sama-sama pakai kambing. Ya. Tapi para ulama 4 mazhab itu mengkiaskan bolehnya akikah dengan sapi ataupun unta itu diperbolehkan. Itu ya, jadi diperbolehkan. Ya, kalau misalnya mazhab Zahiri memang tidak memperbolehkan, tapi 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semua memperbolehkan. Mau akikah pakai sapi pun gak ada masalah. Itu ya. Dalam satu sapi pun niatnya berbeda, itu juga gak masalah. Misalnya saya mau patungan nih sama Mbak Vivi, sama Bu Winnie misalnya ya, semua di sini kita bertuju mau patungan satu sapi. Tapi yang niat kurban 5 orang, yang niat akikah 2 orang, it's okay dalam 1 ekor sapi tersebut. Itu ya. Jadi 5/7-nya kurban, 2/7-nya akikah, itu diperbolehkan. Nah, hanya saja begini, walaupun ada persamaannya tadi antara kurban dengan akikah, tapi ada juga perbedaannya. Bedanya apa? Gendernya beda aja udah beda ketentuannya. Laki 2 kambing, perempuan 1 kambing, ya kan? Terus yang paling penting lagi waktunya. Waktu pelaksanaan kurban itu ketat, cuman 4 hari. Cuman itu saja. Tapi kalau akikah cenderung bebas. Akikah ini paling afdolnya di hari yang ke-7. Afdol. Tapi kalaupun tidak di hari ke-7 tetap sah. Tuh ya. Hari ke-7 hilang nih keafdolannya, udah lewat gak punya kambing. Hari ke-14 gak bisa, hari ke-21. Di atas 21 belum akikah, mau bebas mau di hari keberapa. Artinya kalau baru punya uangnya sekarang Zulhijjah, bentar lagi Idul Adha, cuman bisa beli 1 ekor kambing, ya mendingan Idul Adha aja dulu kurban. Karena waktunya sempit.
Kecuali kalau kita bisa beli 2 kambing nih. Ya, kita titipin ke panitia kurban, Pak. Satunya akikah, satunya kurban. Gitu. Nah, pertanyaannya nanti yang tadi ditanyakan, boleh enggak kalau kurban dulu tapi belum akikah? Enggak ada masalah. Tidak disyaratkan seorang mudhahi, seorang pekurban harus sudah diakikah untuk bisa berkurban. Enggak. Syaratnya dia muslim, akil, balik, memiliki kelebihan harta. Udah. Enggak ada syaratnya sudah diakikah gitu, enggak ada. Bukan menjadi syarat buat dia. Jadi sah-sah saja orang belum akikah itu berkurban. Suatu saat misalnya bulan depannya lagi dia bisa beli kambing, dia akikah 3 bulan kemudian. Kenapa? Karena tidak terikat di waktu yang sangat strict ini. Sementara kurban hanya 4 hari dalam setahun kita bisa berkurban di dalamnya. Nah, kalau nanti pertanyaannya lagi ditanya, emangnya udah gede boleh untuk akikah kan gitu. Nah, itu agak panjang pembahasannya, memang ada khilafiyah. Tapi dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. Hanafi juga memperbolehkan. Gini, hukumnya menyembelih akikah ketika sudah dewasa yang memperbolehkan Hanafi, Syafi'i. Sedangkan mazhab Hambali itu hanya memperbolehkan sampai hari ke-21. Lewat hari ke-21 udah enggak disyariatkan. Dalam Maliki malah lebih strict. Hanya di hari ke-7. Lewat hari ke-7 belum diakikah, udah enggak ada syariat akikah. Dan dalam mazhab Syafi'i itu diperbolehkan. Kenapa? Karena akikah itu Masya Allah luar biasa. Pernah enggak mendengar? Siapa yang belum diakikah nih anak nih, ya, maka dia tergadai dengan akikahnya. Kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatih. Ya kan? Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Apa sih maksudnya tergadai? Emang digadain gitu di mana gitu kan? Enggak. Maksudnya tergadai itu tertahan. Apa maksudnya tertahan? Nah, ini ada 2 penafsiran lagi. Dari Ibnu Qayyim sama Imam Ahmad bin Hanbal. Tuh ya. Nah, salah satunya begini dibilangnya. Jadi 2 penafsiran ini, yang satu mengatakan maksudnya tertahan itu orang tua sama anak tersebut nanti di akhirat gak bisa saling memberikan syafaat. Orang tuanya gak bisa jadi syafaat buat anaknya. Karena syafaat orang tuanya ketahan dengan akikah yang tidak dia lakukan terhadap anaknya. Namun penafsiran yang kedua kebalik. Anak yang tidak bisa memberi syafaat pada orang tuanya. Karena anak yang gak diakikohin, otomatis dia tidak bisa menjadi syafaat buat orang tuanya. Ya, jadi kalau ada orang punya duit, tapi anaknya gak diakikah, ya gak dosa. Tapi rugi, ada ancaman saling tidak bisa memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Makanya kata mazhab Syafi'i, gak ada masalah. Mau udah dewasa misalnya nih, saya udah gak punya ibu misalnya, atau siapa yang gak punya bapak sama ibu misalnya. Aduh, saya dulu diakikah apa enggak ya gitu ya. Ya gak apa-apa, bisa mengakikahi diri sendiri. It's okay. Boleh mengakikahi diri sendiri. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, walaupun kita tahu dalam pandangan mazhab yang lain tidak diperbolehkan. Tuh ya. Jadi ini khilafiyah di dalam akikah ketika sudah dewasa. Baik, waktunya udah habis atau masih boleh tanya? Terima kasih, Masya Allah, luar biasa sekali penjelasan dari Ustazah ini. Mungkin sudah cukup tersampaikan ya Mbak ya, sudah cukup terjawab juga untuk pertanyaannya. Jadi mohon maaf kakak-kakak muslimah semua yang udah hadir di sini, mungkin karena keterbatasan waktu kita juga ya Ustazah ya. Jadi untuk agenda Kaila Akhwat pada hari Rabu ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mungkin segitu dari saya, kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, bagi kakak-kakak muslimah mungkin untuk bisa mengikuti juga nih Instagramnya Ustazah Aini ya, dengan @aini_aryani_. Barangkali nanti kita dapat berbagi ilmu juga dari bahan apa yang diposting dari Ustazah juga nantinya. Jadi ilmu juga untuk pengetahuan kita semua. Mungkin sekian dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.